Bantuan sosial dari Kementerian Sosial dong. Sobat Sosial, kalian tahu nggak sih Kemensos punya bansos reguler untuk masyarakat miskin dan rentan? Pertama, ada program keluarga harapan atau PKH. PKH membantu meningkatkan ekonomi, meningkatkan akses pendidikan, dan kesehatan para penerima manfaatnya. Bantuan ini dibagikan secara bertahap 4 kali setahun dengan nominal yang berbeda. Ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun sebesar 3 juta rupiah per tahun. Untuk siswa SD hingga SMA sebesar Rp900.000 sampai Rp2 juta per tahun. Selanjutnya, lansia dan penyandang disabilitas sebesar Rp2.400.000 per tahun. Tahu nggak sih, PKH juga telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,2% dalam 10 tahun terakhir. Selanjutnya, ada bansos sembako yang membantu meringankan beban pengeluaran dan penuhi kebutuhan pangan dengan nilai bantuan Rp200.000 per bulan yang langsung ditransfer ke penerima manfaat untuk diberikan bahan pangan sesuai kebutuhannya. Tiap tahunnya, bantuan ini telah menjangkau lebih dari 18 juta penerima di seluruh Indonesia. Nah, agar bisa masuk sebagai penerima bansos, Sobat Sosial harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial nih. Mau tahu bagaimana mekanisme DTKS? Tunggu video dari Minsos pada seri bansos selanjutnya ya. Nah, jika memiliki kategori sebagai berikut itu tidak layak menerima bansos ya. Nah, yang pertama itu adalah alamat tidak ditemukan. Nah, jadi si penerima bantuan baik itu PKH, BPNT maupun KIS PBI, jika alamatnya tidak ada ya teman-teman, atau tidak ditemukan di alamat yang sudah terdaftar di DTKS ataupun di Dukcapil, maka itu tidak bisa mendapatkan bansos ya teman-teman, karena datanya harus real ya dengan yang ada di DTKS dan di Dukcapil. Nah, kemudian yang kedua, individu tidak ditemukan. Nah, jadi jika orangnya itu tidak ada, maka tidak bisa ya teman-teman mendapatkan bantuan sosial. Seperti orangnya itu pindah alamat ya dari alamat sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga itu meninggal dunia. Nah, kecuali telah dilakukan penggantian pengurus ya teman-teman dalam satu kartu keluarga. Nah, jadi untuk KPM yang sudah meninggal dunia itu tidak boleh menerima bansos lagi ya teman-teman. Nah, jika ingin masih mendapatkan bantuan sosial, maka segera urus ya teman-teman untuk penggantian pengurus ya ke ahli warisnya. Nah, kemudian yang keempat itu memiliki pekerjaan sebagai ASN, TNI atau polisi. Nah, jika memiliki pekerjaan sebagai anggota sipil negara ya teman-teman, atau TNI ataupun polisi, itu tidak boleh menerima bansos. Kemudian yang kelima adalah anggota keluarga ASN, TNI atau polisi. Nah, keluarganya pun tidak boleh ya teman-teman. Kemudian yang keenam, sudah mampu atau tidak memenuhi kriteria sesuai dengan pedoman umum setiap program yang didapatkan. Nah, kemudian yang ketujuh adalah pensiunan ASN, TNI atau polisi. Nah, jadi untuk pensiunan pun tidak boleh menerima bansos ya teman-teman. Kemudian yang kedelapan, memiliki pekerjaan sebagai guru tersertifikasi ya teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kesembilan, memiliki penghasilan rutin yang berasal dari APBN atau APBD. Nah, termasuk pegawai desa ya teman-teman atau perangkat desa itu tidak boleh menerima bansos. Kemudian yang ke-10, menolak menerima program bantuan sosial dan PBIJK. Nah, jika dikasih bantuan dan dia menolak, itu artinya orang kaya ya teman-teman. Nah, kemudian yang ke-11, penghasilan di atas upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten atau kota. Nah, jika memiliki gaji di atas UMP ya teman-teman atau UMK, maka tidak boleh menerima bansos lagi. Kemudian yang ke-12, terdaftar sebagai pengurus atau pemilik perusahaan. Nah, jika kalian memiliki perusahaan ataupun memiliki
usaha ya teman-teman yang lebih besar itu tidak boleh menerima bansos. Kemudian yang ke-13 terdaftar sebagai tenaga kesehatan. Dan yang ke-14 itu berstatus aktif sebagai perangkat desa. Nah, ini tidak boleh ya teman-teman jika masih aktif sebagai perangkat desa ya. Dan yang terakhir yang ke-15 adalah sudah menerima bantuan sosial selain dari Kemensos. Nah, itu tidak boleh lagi ya menerima bansos. Jadi tidak boleh double-double sepertinya ya teman-teman. Nah, ini berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia ya teman-teman nomor 73 /HUK 2024 tentang tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, jadi itu adalah aturan untuk penerima bantuan sosial ya teman-teman. Jika termasuk kategori yang tadi disebutkan itu tidak boleh menerima bantuan sosial. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.